begitu ya. Kita adu gagasan, saya yang akan memoderator. Baik, langsung saja kita undang Kang Anies Baswedan. Silakan. Untuk maju ke hadapan kita gaungkan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Banyak penggemar Kang Anies. Unibani seru betul sekarang ya. Luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Hebatnya Kang Anies ini. Belum dimulai sudah mulai dulu. Iya, enggak, karena sejak datang sampai sekarang saya merasakan apa ya, kalau anak muda itu punya gelora semangat yang nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi dan dari tadi pagi nih Kang Anies. Dari Masya tadi Allah. pagi kita menunggu dan tetap di Iya, oke, silakan Rahmat. Baik, langsung kita mulai. Duduk apa berdiri nih Kang Anies? Kita mau duduk saja ya. Itu Berdiri. Karena khawatir yang di belakang tidak bisa melihat, ya jadi bisa maju atau mencari posisi sehingga bisa terlihat ya dengan kita. Yang pasti ingin inilah. Mungkin sambil duduk sambil berdiri, begitu aja ya Kang Anies. Oke, tenang ya, kita mulai ya. Ini Kang Anies. Jadi gini nih Kang Anies. Kang Anies ini kan sekarang ini kan lagi viral ya. Kita kan lagi bicara di depan anak muda nih Kang Anies. Anak muda itu kan biasanya emosian ya. Lihat mantan posting pacar baru di Instagram, emosi ya kan? Enggak. Jomblo kamu. Jadi gampang emosi, itu yang sekarang lagi viral gitu Kang Anies ya. Nah, saya perhatikan Kang Anies ini emang orangnya termasuk yang salah satu bisa mengontrol emosi. Begitu, kalau saya lihat ya. ini ya, kira-kira bisa bagi tips nggak ini Kang Anies? Karena kita kan ini di kampus ya, jadi ya ini dialognya. Bisa bagi tips bagaimana cara mengontrol emosi biar nggak kepancing dan kok senyum-senyum dan apa pentingnya bagi seorang calon pemimpin untuk bisa mengontrol emosinya. Nah, lo kok senyum? Boleh berdiri atau minimal bagi tips lah buat anak-anak ini biar cool kayak Kang Anies gitu loh. Kang Anies kan cool kan? Ingat gak dulu ada Armando bikin meme Joker, ya kan? Kang Anies gak emosi, banyak sekali gak emosi begitu ya. Nah ini bisa bagi tipsnya gak Kang Anies? ya. Makasih Rahmat. Tapi sebelum saya jawab itu, saya ingin sampaikan begini. Terima kasih dulu. Terima kasih kepada Pak Rek. Aman. Terima kasih buat Pak Rektor dan seluruh jajaran di Universitas Bina Bangsa yang terbuka untuk berdialog di dalam acara pagi hari ini. Karena akhir-akhir ini banyak tempat yang nggak berani jadi tuan rumah, Pak. Pak Rektor dan Universitas Bina Bangsa membuktikan bahwa ini negeri merdeka dan kita punya kesempatan untuk membicarakan apa saja di negeri merdeka ini. Jadi, makasih Pak Rektor dan bersama saya juga datang di sini para pimpinan tim daerah. Boleh berdiri tim pimpinan daerah ini semuanya, ini Pak Ketua, tim pimpinan daerah dan tapi yang tidak kalah penting, saya senang sekali tadi ketemu dengan Pak Suparmoko di sini. Prof. Suparmoko. Tahu ya Prof. Suparmoko ya? Dosen. Nah, beliau adalah dosen saya di Fakultas Ekonomi UGM. Jadi beliau mengajar ekonomi pada waktu saya kuliah
dan sekali guru tetap guru. Terima kasih Pak Suparmo yang ada di sini. Nah teman-teman sekalian, kita mau diskusi banyak hal kelihatannya ya, pasti ya. Cuman tadi saya ditanyain malah beri pertanyaan yang saya tidak membayangkan akan ditanyakan. Betul nggak tadi? Itu pertanyaan pembuka aja, pembuka. Iseng-iseng aja, pemantik namanya, bukan pertanyaan inti Kang Anies. Iya, gini. Jadi kalau saya panggil Ibu Rahma, ini panggilnya apa kalau di Banten? Teh. Jadi Teh Rahma ya. Teh Rahma. Nong. Nong, ya. Apa bedanya sama Neng? Oh, Neng Sunda. Kalau Nong, Banten. Jawa Serang. Jadi saya panggilnya Nong Rahma ya. Ya. Cocok dah kalau gitu. Ini teman-teman, sebenarnya kita itu akan selalu merasakan ada suasana nyaman dan tidak nyaman. Itu tuh bagian dari perjalanan kita. Kapanpun kita akan merasakan itu. Ada suasana kita nyaman dan tidak nyaman. Makin sering Anda merasakan suasana nyaman dan tidak nyaman, makin Anda terbiasa untuk memiliki, kalau saya istilahkan, stabilitas emosi. Stabil. Nah itulah saya sering membedakan. Bukan santun, tapi stabil. Karena stabil itu tercermin dalam sikap yang santun. Tapi santun belum tentu stabil. Ya, apa sih yang disebut santun? Anda ke toko pelayannya santun. Anda naik pesawat, pramugarinya santun. Pemimpin itu bukan dibutuhkan kesantunannya, pemimpin itu dibutuhkan stabilitasnya. Karena stabilitas itu ada jiwanya, bukan di dalam tampilan luar. Tampilan luarnya santun, sopan, ini tampilan luar. Tapi yang dibutuhkan adalah stabilitas emosi. Nah, seringkali kita tidak bisa membedakan ini stabil atau santun. Nah, kalau mau bicara begitu, melewati berbagai macam tantangan. Jadi, saya bersyukur ikut organisasi kemahasiswaan, ikut organisasi sejak SMA, SMP, dan itu semua memberikan bekal. Karena kita ketemu dengan situasi yang nyaman, tidak nyaman, nyaman, tidak nyaman, terus gonta-ganti. Sehingga setiap kali kita ketemu suasana yang tidak nyaman, maka kita juga bisa mengendalikannya. Tapi kalau tidak terbiasa dalam suasana tidak nyaman, maka maunya serba nyaman. Ketika tidak nyaman, dia akan bereaksi. Itu barangkali jawaban reflektif saja, gitu ya. Baik, terima kasih. Meskipun kadang ada orang-orang yang sudah banyak pengalaman, tetap aja begitu ya, belum bisa ngontrol emosinya ya. Ada ya? Padahal kadang-kadang ada. Ini saya sudah menyiapkan pertanyaan sebenarnya Kang Anies. Kang Anies mau langsung ke pertanyaan, apa mau ditanya pertanyaan iseng-iseng lagi? Bebas. Oh, bebas. Jadi gini Kang Anies, ini kan di depan mahasiswa ya kan? Terus terang, saya juga sering keliling kampus, mahasiswa itu banyak yang agak nggak peduli sama politik, bener nggak? Ya itu ya. Fenomena di Filipina itu sering menjadi pembicaraan begitu ya Kang Anies. Betapa Bongbong Marcos ya, yang berpasangan dengan Duterte, anak presiden, situasinya mirip di sini. Akhirnya menang karena dipilih oleh mahasiswa yang ahistoris begitu, tidak tahu sejarah. Kalau mahasiswa Uniba tahu sejarah reformasi nggak? Bukan usianya, umurnya kecil. Udah Orde Baru tahu nggak sejarah Orde Baru? Tahu kan? Nah, sekarang ini untuk menasihati ya, kadang-kadang kan minat anak muda ini, Kang Anies, kalau Kang Anies melihat, apakah anak muda Indonesia ini bisa dibelokkan seperti di Filipina gitu ya, bahwa dengan di media sosial, dengan buzzer-buzzernya, kemudian sejarah yang dibelokkan, kemudian akhirnya memilih calon yang sebenarnya tidak punya gagasan begitu. Silakan ini Kang Anies. Kalau boleh usul, Norama, di belakang tuh banyak teman-teman masih berdiri. Boleh nggak? Kita nggak ada yang berdiri. Boleh. Jadi kalau mau duduk di sini. Anda di depan sini aja. Maju yang di belakang aja. Boleh maju, duduk di sini masih ada ruang. Nggak apa-apa. Ini maju. Kang Anies memang suka berdesak-desakan. Maju. Maju aja.
Yang di belakang maju aja. Ya, semua tidak ada yang berdiri karena tadi baru saja Kang Anies membagi teori public speaking. Gak boleh berdiri katanya. Kalau duduk bisa tenang, bisa mengikuti pesan-pesan bisa tersampaikan. Jadi kalau berdiri nanti kurang tersampaikan pesan. Ya udah duduk semua yang di belakang. Yang di belakang kamera kecuali tim kameramen ya. Ini semakin berdesakan semakin hangat begitu ya. Hangat gak apa-apa, yang penting jangan panas. Depan masih ada, silakan maju. Kawan-kawan mahasiswa, kita kaum intelektual, duduk yang tenang, kita dengarkan gagasan-gagasan dari Pak Anies. Siap? Saya minta untuk duduk dengan tenang, kita dengarkan bersama-sama apa yang akan dikatakan oleh Pak Anies. Oke, acara akan kita mulai lagi. Silakan ke kiri dan kanan, jangan maju. Ke kiri dan kanan. Ya bisa duduk semua, duduk. Gak kelihatan kan? Oke. Apa berikutnya tadi, Nong Rahma? Mahasiswa yang kadang-kadang apatis sama politik sehingga suka dibelokkan oleh sejarah begitu. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, mahasiswa itu satu segmen besar yang di dalamnya ada kelompok punya minat beda-beda. Ada yang punya minat di bidang politik, ada yang punya minat di bidang musik, ada yang punya minat di bidang seni, ada yang punya minat di bidang penelitian, itu banyak sekali. Tapi saya selalu melihat ada kelompok yang peduli dengan politik. Dan kelompok ini yang kemudian terlibat dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Misalnya, ada kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Mahasiswa mengungkapkan, ini yang peduli politik. Secara terlibat langsung. Tetapi, saya ingin sampaikan kepada semua, walaupun minatnya bukan pada persoalan politik, mengetahui kebijakan, mengetahui politik, dan mengetahui sejarah tetap perlu. Supaya sebagai pribadi selalu bisa mengambil sikap
kemudian bertindak dengan paham atas sejarah dan paham atas konsekuensi politik. Jangan, kalau menurut saya, jangan apatis. Kenapa, teman-teman? Kalau ada, saya pernah merasakan tuh. Dulu kan saya di kampus ya, rektor. Di kantin ngobrol sama mahasiswa. Pas ngobrol sama mahasiswa, saya ngobrol itu begini. Saya tanya, kapan lulus? Ya Pak, sebentar lagi udah mau lulus. Nanti kalau udah lulus mau apa? Saya rencana bisnis Pak. Terus saya tanya balik, nggak ada rencana ke politik? Terus dia tuh menengok saya dengan rasa kayak aneh gitu. Pak Rektor masuk tanya saya ke politik gitu. Terus saya jawab, saya tanya ke politik, enggak Pak, saya nggak mau ke politik gitu. Kenapa? Gitu. Karena politik itu kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis bersih ya? Ya enggak juga Pak. Nah, jadi saya bilang, bisnis dan politik itu sektor. Bersih atau kotor bukan karena sektor, tapi tentang etika dan tentang cara menjalankannya. Oke? Anda bisa di sektor bisnis dan Anda bisa kotor, tapi Anda juga bisa bersih. Anda di sektor politik, tapi Anda juga bisa bersih, Anda bisa juga kotor. Jadi bukan soal sektor bersih atau kotor itu, soal bagaimana menjalaninya. Nah, kalau kemudian kita punya persepsi politik itu dijauhi, lalu anak-anak muda memilih tidak mau terlibat politik, tidak mau tahu politik, apa yang terjadi? Yang terjadi fenomena yang sering unik. Ini gini. Orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Coba kalau ada dosen jadi calon legislatif, nanti koleganya tanya, lu ngapain mau jadi caleg? Ngapain mau? Pertanyaan nih, loh kalau orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, lalu kapan politik kita akan menjadi lebih baik? Betul tidak? Justru orang-orang tak bermasalah didorong untuk mau masuk politik. Jadi teman-teman sekalian, sejak saya dulu di kampus, kalau ada dosen yang menjadi caleg, saya dukung. Ada dosen yang menjadi calon wali kota, saya dukung. Ada teman yang mau jadi wali kota, saya dukung. Ini saya sebut aja namanya. Dosen kampus kami, namanya Bima Arya. Oke? Lalu dia mau maju menjadi wali kota di Bogor. Woi, bismillah Bim, maju Bim. Saya dukung. Saya ikut datang kampanyenya di Bogor. Kenapa? Karena saya tahu dia orang tak bermasalah. Dan kita ingin lebih banyak lagi orang-orang tak bermasalah masuk di wilayah politik. Iya. Dan kita jangan malu-malu kalau mendukung. Dulu Kang Ridwan Kamil, itu teman saya sama-sama. Jauh sebelum beliau menjadi wali kota. Terus Ridwan Kamil bilang, Kang saya mau maju jadi wali kota. Saya dukung, saya bikin rekaman, saya bikin dukungan. Tanpa ada merasa khawatir. Kenapa? Karena kita ingin orang-orang baik itu masuk ke dalam politik. Lalu ada teman baik saya, jadi anggota legislatif. Masuk dah, saya bahkan di kampus saya bikin pelepasan. Karena dia peneliti. Pelepasan untuk masuk wilayah politik. Sebagai komitmen bahwa bila ada orang tak bermasalah mau masuk politik, jangan dipermasalahkan. Malah didukung supaya mereka bisa berhasil di dunia politik. Itulah mindset yang menurut saya harus dibangun. Nah, tapi saya tidak mau hanya mengkhotbahkan saja. Saya mengerjakannya itu. Saya mengerjakannya tanpa pernah membayangkan satu saat nanti saya justru terbalik posisinya. Saya posisinya kemudian menjadi yang dicalonkan, tapi itu kerjakan lama. Nah, jadi buat teman-teman muda, walaupun teman-teman itu berada di kampus, peduli politik, kembangkan minat Anda, kembangkan kepemimpinan Anda, nanti pada masanya Anda punya giliran untuk memainkan peran di masyarakat. Gitu ya? Ya apalagi sebagai milenial ini kan penerus ya Anies ya. Bahkan pemilih yang signifikan juga begitu jumlahnya. Jadi kalau nggak ngerti politik,
nanti milihnya berdasarkan apa begitu ya. Tadi sudah ada clue dari Kang Anies, milih yang tidak bermasalah begitu gitu ya Kang Anies. Kira-kira begitu. Mungkin tadi sudah sempat disinggung soal etika Kang Anies. Menurut Kang Anies etika itu seberapa penting bagi seorang pemimpin, karena di debat kemarin. Masa ini dibahas lagi? Oke, maksudnya begini. Ya. Aduh, rame betul nanti. Ya udah, kalau gitu kita move ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, karena di debat kemarin Kang Anies nanya etika itu sebenarnya karena menganggap etika itu penting atau sekedar ingin mancing emosi lawan atau dua-duanya? Ya. Ya, gini. Berdiri lagi ya. Jadi begini teman-teman, kita melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Apa itu? Kita menyaksikan kompromi yang dilakukan secara bertahap kepada prinsip-prinsip kode etik. Itu kita kompromi pelan-pelan gitu, dikit-dikit. Karena dikit-dikit maka tidak terasa. Jadi kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan. Akhirnya kita merasa tidak menjadi masalah lagi. Nah, siapa yang harus menjadi penjaga etika? Yang menjadi penjaga etika itu semua yang pimpinan. Kalau di kampus, rektor. Rektor itulah yang menjadi penjaga utama. Ketika ada pelanggaran kode etik akademik, siapa yang harus menjaga? Rektor, Dewan Guru Besar, ini yang menjaga. Supaya integritas akademik itu terjaga. Nah, integritas nasional juga begitu. Jadi, karena itulah saya melihat ketika ada keputusan dari MK, karena ada keputusan, kemudian sesudah itu ada MK, betul kan? Dan MK mengatakan terjadi pelanggaran kode etik berat, itu bukan tuduhan. Kita tidak menuduh, itu adalah keputusan dari MK. Jadi saya tidak menuduh, saya menyampaikan fakta. Karena itulah saya kemudian tidak bertanya tentang langkah, saya bertanya bagaimana perasaan mendengar itu. Karena kita semua yang mendengar juga merasa, waduh ini ada sesuatu yang tidak tepat. Bila negeri ini kompromi pada kode etik, maka pelan-pelan urusan lain akan rusak. Apa yang terjadi? Yang saya istilahkan ordal. Merasakan kan? Merasakan anak muda berprestasi mau melamar pekerjaan kalah. Kalahnya dengan siapa? Ordal. Ya. Anak muda berprestasi bidang olahraga, mau ikut kontingen PON kalah. Kalahnya dengan ordal. Itu dirasakan. Kemudian panitia nih. Panitia 17-an aja. Aturan main udah dibuat. Di tengah jalan aturan main diubah. Kalahnya oleh siapa? Guru ingin diangkat, kemudian yang berprestasi, yang sudah bekerja lama nggak diangkat, yang diangkat yang punya. Nah itu menular. Kalau yang paling puncak kompromi, maka yang bawah akan, dan itu dikatakan, Nang Rahma, ada sekelompok orang guru datang ketemu saya lalu cerita, Pak, di tempat saya guru yang diangkat yang punya ordal. Lalu ketika ditegur, kenapa yang diangkat yang jadi keponaannya si Anu, yang pamannya, macam-macam lah. Jawabannya apa? Di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal? Apa yang terjadi? Standar kita langsung turun. Maukah standar kode etik kita diturunkan? Berarti perlunya apa? Perubahan, itu kira-kira. Ini terakhirnya harus segera disudahi. Baik, ini yang terakhir, ini pertanyaan terakhir Kang Anies ya. Mungkin ini pertanyaan tentang lokal di daerah Banten ini ya. Ini menarik ya, data-data di Banten ini saya lihat Kang Anies. Pendidikan, angka putus sekolah di Serang apa Serang ya? Serang. Mencapai 7,5%. Itu tinggi ya, padahal daerahnya nggak jauh dari Jakarta. Kebanyakan karena faktor ekonomi, ya. Kemudian lapangan pekerjaan, ini menarik. Tingkat pengangguran
terbuka di Banten mencapai angka 9,94%. Nah, padahal Banten ini basisnya industri, begitu. Ini yang kerja siapa? Ordal negara-negara yang kerja ini. Nah, ini kenapa banyak industri ini kok pengangguran 9,94%. Kemudian transportasi. Banten juga memiliki transportasi umum yang memadai sehingga biaya untuk berpergian menjadi cukup tinggi. Nah, itu mungkin, nah ini sekaligus dikomentari data-data tersebut, Kang Anies. Ya, gini. Soal pendidikan, putus sekolah. Kebanyakan putus itu bukan di tengah SD, tapi antara SD SMP. Bukan di tengah SMP, tapi antara SMP dan SMA. Putus itu selalu berada di tingkat pergantian jenjang. Pada saat pergantian jenjang muncul biaya ekstra. Karena itu kita berencana memberikan dukungan finansial kepada mereka yang prasejahtera, bukan hanya bantuan ketika mereka masa sekolah, tapi ketika mereka lulus diberikan uang tambahan sehingga mereka bisa mengongkosi untuk naik jenjang ke jenjang berikutnya. Itu yang pertama. Ini kalau kami catat di sini untuk biaya masuk itu SD 1 juta, SMP 1,5 juta, SMA 2,5 juta. Sehingga dengan begitu potensi tertinggal itu menurun. Itu satu. Yang kedua, jumlah bangkunya harus ditambah. Jumlah bangku SMP, jumlah bangku SMA. Tapi kalau bangkunya makin sedikit, ya walaupun anak itu punya tambahan biaya, kalau bangkunya tidak ada, nggak cukup. Jadi perluas bangkunya. Itu ya jawaban yang pertama. Dan yang kedua tentang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu ada dua aspek. Satu demand, satu supply. Demand itu artinya apa? Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerjanya harus ditambah. Di Indonesia terjadi investasi yang cukup tinggi selama 10 tahun terakhir. Tahun 2013, jumlah investasi yang masuk di Indonesia itu 399 triliun. Meningkat menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Artinya lompat 4 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya, penyerapan tenaga kerja per triliun menurun. Coba kalau teman-teman mahasiswa analisa, bagaimana? Jumlah investasinya meningkat, oke, triliunnya dari supaya gampang 400 triliun jadi 1.200, naik 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya turun. Artinya apa? Artinya investasinya di bidang padat modal. Sehingga dia tidak menyerap tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerjanya menjadi kecil. Nah ini yang harus diubah. Jadi di Banten yang harus kita dorong adalah reindustrialisasi yang menyerap tenaga kerja dengan pendekatan investasi padat karya. Dengan begitu maka akan muncul lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi itu sisi demand tenaga kerja. Yang kedua, sisi supply. Sisi supply ini apa yang harus dikerjakan? Memastikan bahwa permintaan tenaga kerja ini dipenuhi oleh tenaga kerja setempat. Caranya tenaga kerja setempat harus memiliki kompetensi dan memiliki skill yang setara dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai demand-nya meningkat, supply-nya dari luar daerah. Betul? Jadi, yang kedua adalah menambah vokasi yang sejalan dengan industrialisasi. Sehingga mereka yang dididik langsung bisa diserap dengan lapangan pekerjaan. Dan saya tahu persis, perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang manufaktur, mereka ingin sekali dapat tenaga kerja yang berada dari sekitar situ. Kenapa? Karena itu memudahkan sekali dalam urusan sosiologis mereka. Kenapa? Karena minimal konflik, memudahkan dalam interaksi karena warga setempat dapat pekerjaan. Kalau warga setempat tidak dapat pekerjaan, timbul kecemburuan, timbul ketimpangan dan membuat kegiatan usaha menjadi tidak nyaman. Jadi yang kedua langkahnya seperti itu, gitu ya. Terus apa lagi? Transportasi. Di sini belum ada transportasi umum ya?
Belum. Apa? Ya, betul. Di Jakarta, ini saya cerita sedikit ya. Di Jakarta dulu ada transportasi umum juga, banyak sekali. Ada namanya Kopaja, ada namanya Komilet, ada namanya Metro Mini, itu beda-beda semua. Apa yang terjadi? Semua melayani sendiri-sendiri, sehingga penumpang itu mengalami kerepotan. Buat apa naik kendaraan umum kalau sampai di ujung sana, saya tetap harus naik ojek. Buat apa naik kendaraan umum kalau tidak bisa menjangkau tujuan akhir dari perjalanan saya? Betul tidak? Transportasi umum itu akan dipakai oleh warga jika satu, dia terjangkau. Secara apa? Harga. Nomor satu tuh. Kalau tidak terjangkau secara harga nggak akan naikin tuh. Yang kedua, dia terjangkau secara wilayah. Ini hasil studi, bukan kata Anies. Maksimal 500 meter dari tempat dia berada, itu kemauan orang jalan kaki. Jadi kalau angkotnya itu ada 500 meter, orang masih mau jalan kaki. Tapi kalau angkotnya adanya di atas 500 meter, dia nggak akan jalan kaki. Jadi dalam jarak 500 meter, dia terjangkau. Dan ketika dia turun jarak 500 meter dari tujuan akhir terjangkau. Begitu terjangkau itu, maka rasional. Yang ketiga, nyaman. Aman, betul tidak? Nyaman, aman. Nah, untuk ini bisa terjadi, nah ini yang rencana kita bangun. Kita akan membangun di kota-kota transportasi umum yang terintegrasi. Jadi satu. Terintegrasi apanya? Rutenya terintegrasi. Kemudian tiketnya terintegrasi. Dan manajemennya terintegrasi. Sekarang kalau teman-teman ke Jakarta, ingat ya Metro Mini dulu dengan asapnya yang gede itu, apa yang warnanya macam-macam itu. Kalau sekarang ada yang berhasil menemukan, saya traktir makan malam. Nggak ada soalnya. Nggak ada. Kenapa hilang? Saya jelaskan. Bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan pasti udah ada demo dari kemarin-kemarin. Bukan. Apa yang terjadi? Seluruh operator itu, kami sampaikan, kami akan beli jasa Anda ke pemerintah. Kalau dulu mendapatkan pendapatan dari penumpang, kalau sekarang mereka dapatnya dari pemerintah. Kami minta Anda mengisi peta Jakarta, 90% wilayah Jakarta dilewatin kendaraan umum. Lalu mereka kami bayar per kilometer. Setiap rute harus mutar 100 kilo plus minus 10 per hari. Jadi ada penumpang, tidak ada penumpang, dia jalan. Itu membuat angkot nggak usah ngetem. Nggak usah ngetem. Kenapa? Karena dia dapat pendapatan yang stabil. Penumpang nggak ada yang sebel lagi. Karena begitu dia naik angkot langsung jalan. Supirnya juga tidak merasa dikejar-kejar setoran. Kenapa? Karena dia dapat pendapatan per kilometer. Satu hari 100 kilo muter dia. Minimal 90, maksimal 110. Ngukurnya dari mana? Ya ada aplikasi begini, kenapa repot? Betul tidak? Catat tuh. Dan kita tempatkan petugas untuk memantau. Dan mereka muter di situ. Lalu apa yang terjadi dengan mereka mendapatkan bayaran per kilometer? Satu, tidak ngetem. Dua, tidak kebut-kebutan. Ya? Memang tidak kebut-kebutan ini ada dampak sedikit. Mengurangi jumlah doa dalam angkot. Nah, dulu kebut-kebutan banyak yang doa di situ. Jangan nanti rame lagi tuh. Nah, terus yang ketiga, teman-teman, dengan mereka punya kepastian itu, supirnya pun bekerja dengan rasa tenang. Itu ekosistemnya jadi sehat. Nah, ini ya, ini kan operator tuh, kami bayar. Sisi lain, penumpangnya tidak bayar lagi sama operator. Jadi supir tuh nggak terima uang. Terus apa yang terjadi? Supir bayarnya sama kami pemerintah DKI. Bayarnya bukan per kilometer, bayarnya maksimal Rp10.000 kemanapun pergi di Jakarta. Jadi kalau Anda pergi dari tempat paling selatan namanya Jagakarsa,
mau ke Tanjung Priuk, itu kalau naik ojek bisa 120.000. Apalagi kalau naik mobil, taksi, bisa 150 sampai 200.000. Tapi begitu Anda naik kendaraan umum, cukup 10.000 rupiah dari plaza paling selatan Jakarta ke paling utara. 10.000. Nah, selisihnya, ini kan kami terima uang dari rakyat, terus kami bayar per kilometer, selisihnya namanya subsidi, itu selisihnya. Jadi diubah ekosistemnya. Kalau dulu pemerintah itu regulator, rakyat dengan operator bertransaksi. Setelah transaksi kami diam aja. Efeknya apa? Itulah kebut-kebutan dan lain-lain. Nah sekarang sistemnya sehat, itu terintegrasi jadi satu. Lalu mengapa banyak yang berubah armadanya? Ketika mereka dapat kontrak yang pasti, mereka bisa melakukan permajaan armada. Angkotnya sekarang di Jakarta pada pakai AC, bukan disuruh pakai AC, karena mereka sudah punya pendapatan yang baik, mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, akhirnya angkotnya pakai AC. Metro mininya diganti yang baru-baru. Semua angkutan yang tahunnya lama, sekarang berubah menjadi baru. Bukan karena diperintah, tapi karena mereka sudah bisa hidup berbisnis dengan nyaman. Yang diperbaiki itu ekosistem usahanya. Nah praktek ini alhamdulillah sukses di Jakarta. Insya Allah kita akan lakukan di kota-kota di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Saya punya ini sebetulnya, saya punya slide-nya. Boleh ditunjukin slide-nya soal kendaraan umum? Apa? Ada? Ini dia nih. Tuh, perbedaannya. Pengemudinya yang semula pemasukan tidak menentu menjadi tetap. Ngetem, menunggu penumpang penuh, sekarang ngikutin jadwal. Ada jamnya tuh, di sini jam berapa, di sini jam berapa. Jadi ketika mau berhenti di sebuah halte, tahu persis jam berapa akan datang, karena sudah ada kepastian waktu. Enak bukan? Ya, selama ini kita nggak melakukan itu. Kemudian tidak ada lagi rebutan rute, trayek, rute gemuk, rute kurus, nggak ada. Karena ada penumpang, tidak ada penumpang, mereka akan dibayar. Jadi mobil itu sesama bis kota dilarang saling mendahului, sudah bisa dicopot dari semua kendaraan. Karena nggak relevan lagi itu ada. Lalu yang mahal, bayar penumpang angkot mahal jadi murah. Yang nunggu ngetem lama jadi sudah tidak perlu ngetem. Sama juga dengan penumpang kapal, penumpang pesawat, itu semua sama. Dan bagi pengusaha, kontrak yang dulunya jangka pendek menjadi kontrak yang jangka panjang. Jadi tenang. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, kalau kita memperbaiki seluruh ekosistem menjadi sehat, maka itu akan tumbuh. Dan di Jakarta, apa konsekuensinya? Ini saya beritahu. Per hari, penumpang kendaraan umum di Jakarta, 350.000 tahun 2017. 2017. Kita ubah mulai Januari 2018, dalam waktu 2 tahun, meningkat menjadi 1 juta penumpang per hari. Oke? Artinya apa? Ada 650.000 orang yang dulunya hanya naik kendaraan pribadi berubah kendaraan umum. Nah jumlah ini insya Allah akan meningkat terus. Mudah-mudahan bisa sampai angka 4 juta. Kalau diteruskan. Soalnya udah ganti. Diteruskan terus. Kalau diteruskan bisa sampai 4 juta. Kalau sampai 4 juta maka angka polusi udara karena kendaraan bermotor menurun. Angka kemacetan mudah-mudahan menurun. Dan yang tidak kalah penting, penumpangnya nyaman di jalan. Biasanya di jalan Anda nggak bisa buka HP karena bawa motor, bukan? Begitu naik kendaraan umum gimana? Bisa bekerja. Bisa bekerja, bisa main game juga gitu. Bisa chatting juga, gitu ya. Jadi nggak gitu. harus pindah ibu kota ya? Masalah itu diselesaikan, bukan ditinggalkan. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Kang Anies Baswedan. Ini ya, semua pertanyaan bisa dijawab. Mulai dari pertanyaan iseng-iseng yang saya ajukan secara spontanitas, begitu ya. Langsung dijawab sampai pertanyaan yang memang tentang isu lokal di Banten, begitu ya. Bagaimana gagasan Kang Anies tadi? Semoga bisa dilaksanakan di Banten ya. Aminnya kenceng lagi, hati-hati.
Baik, untuk lebih jauh tentang isu-isu lokal di Banten, nanti ada sesi khusus dan saya kasih kesempatan mahasiswa di sini bersama moderatornya orang Banten juga pastinya ya. Nanti kita langsung lebih detail tentang isu lokal Kang Anies. Dan saya akan undur diri dulu karena akan digantikan oleh Ardi. Tapi sebelumnya mohon izin Kang Anies mau selfie dulu ya. Ayo hai semua. Yo, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Anies Baswedan. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya di sini nih nanti isu-isu lokal, Pak Gembong, Pak Wawan, ini dari tim pemenangan daerah. Mudah-mudahan nanti isu-isu lokal ini bisa kita tampung sehingga kita nanti bisa mengadresnya dengan lebih baik lagi, insya Allah. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Hasan. Mohon izin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Ardiano Falfahri, saya mahasiswa semester 7 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam. Atau kalau di UIN itu disebutnya Al-Akhwalu Syahsyah. Begitu, ini keperdataan Islam begitu Pak. Mohon izin Pak, pada sesi ini saya akan memandu diskusi dengan mahasiswa, begitu kira-kira. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu Pak, ini bagaimana perasaannya? Mau ditanya-tanya ini Pak sama mahasiswa ini. Sebelum ditanya kita pengen tahu dulu, perasaannya gimana? Takutkah apa gimana ini? Kenapa harus takut ya? Iya, jadi betul teman-teman gini, saya bertanya nih, kalau Anda ditanya dan Anda tidak punya jawabnya, terus gimana? Ya bilang aja nggak tahu jawabnya, bukan? Iya, kenapa harus takut? Memangnya kalau jadi calon presiden tahu semua urusan? Tahu semua, belum tentu. Punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, okay? Karena itu punya kewenangan harus membuka diri kepada semuanya untuk mendengarkan. Gitu. Jadi kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Berarti ini Pak Anies sudah siap betul mau dibabak belurin oleh pertanyaan kita. Siap ya? Oke, karena ini acara dari mahasiswa untuk mahasiswa, saya nggak bakal bertanya terlebih dahulu ke Mas Anies, ke Pak Anies. Saya akan lempar dulu ke kawan-kawan mahasiswa. Tar dulu. Sadar dulu, sampai dulu. Santai dulu, turun dulu. Saya kasih untuk satu pertanyaan. Silahkan angkat tangan 3, 2, 1. Oke, abang dulu. Silakan berdiri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Kang Anies, bukan Mas Anies ya. Saya ucapkan selamat datang di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, saya dari mahasiswa UIN Banten di semester 7. Mas Anies, saya ini selain mahasiswa, dari 2019 saya masuk, saya bekerja part-time sebagai ojol di Banten. Kita tahu semua teman-teman, ojol itu merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Karena tiap harinya kita bekerja di jalan. Kita maju ke depan ada kendaraan, kita mundur ke depan ada kendaraan, kita ke samping juga ada kendaraan, kanan kiri ada kendaraan. Yang ingin saya tanyakan, Mas Anies, untuk perlindungan tersebut, itu saya rasa dari 2019 sampai sekarang saya belum merasakan. Hal konkret apa yang akan Mas Anies lakukan ketika jadi calon presiden, ketika jadi presiden 2024?
Presiden 2024 yang akan Mas Anies lakukan ketika menjabat. Terima kasih Mas Anies. Langsung jawab, Pak. Oke, siap. Kita turun dulu. Oke. 3, 2, 1. Ya, abang dulu. Silakan maju ke depan. Oke, habis ini belakang. Satu lagi belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Hajrullah. Saya dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Pemerintahan. Jujur Pak, saya senang banget bisa bertanya langsung kepada Bapak. Jujur Pak, saya juga salah satu orang yang mendukung Bapak karena track record Bapak yang sangat jelas, bagus. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, jika Bapak menjadi Presiden 2024, apakah Bapak akan mau tunduk sama ketua partai? Dan satu lagi Pak, Cukup Bang, jika satu pertanyaan aja. masih sama. Oke. Jika Bapak menjadi presiden juga, apakah Bapak mau tunduk juga sama oligarki yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih. Saya Alvin. Baik. Oke, satu lagi ya Pak, biar sekalian. 3, 2, 1. Oke, tetehnya, mangga. Kalem beheula mang, kalem heula. Mangga, silakan. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Ayu Anjani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Panggilan Ayu. Universitas Bina Bangsa Pak. Nah, izin bertanya ya Pak. Apakah Bapak berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang perempasan aset dan kalaupun berani, apakah strategi dan mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan atau merealisasikan mekanisme untuk menerapkan undang-undang perampasan aset tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dua lagi. Oke, dua lagi. Di belakang. Oke. 3, 2, 1. Oke, abangnya. Siap. Kalem heula. Siap. Tetap tenang. Mangga. Bismillah, tanpa salam. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Ihyan. Biasa dipanggil Sunan Pak. Saya mahasiswa luar negeri, tepatnya di Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir. Dan kebetulan saya pengurus di PPID, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia Pak, yang mencakup 65 negara yang anggotanya 80.000 kurang lebih. Saya ingin bertanya Pak, semoga ini mewakili aspirasi dari teman-teman saya yang di PPID terkait kebijakan ke luar negeri Bapak untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri Pak, khususnya pelajar kita yang ada di luar negeri. Karena
saya rasa pelajar kita yang di luar negeri ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan Indonesia masa yang akan datang. Jadi pertanyaan saya Pak, rencana konkret Bapak terkait pemberdayaan diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya pelajar kita yang di luar negeri itu apa Pak? Dan secara spesifik Pak, saya ingin bertanya soal imigran ataupun kawan-kawan saya yang ada di Sudan. Karena sekarang Sudan itu kondisinya sedang perang dan mahasiswa Indonesia sedang dipulangkan. Dan status dipulangkan ke Indonesianya itu dia di Indonesianya luntang-lantung Pak. Luntang-lantung, nggak ada kejelasan Indonesianya Pak. Belum ada dari pihak pemerintahnya Pak. Gitu. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Satu lagi atau cukup Pak? Oke, satu lagi cewek. Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan perkenalkan diri, Pak Anies. Saya Intan Indriadi. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa. Sekaligus saya juga Ketua DPD SPN Provinsi Banten dan mewakili 100.000 anggota SPN di Banten. Pertanyaan saya adalah, ketika kawan-kawan mahasiswa yang saat ini berkuliah baik yang S1 ataupun S2, yang kita inginkan adalah kepastian kerja dan kepastian pendapatan untuk kita semua. Juga satu lagi adalah kepastian jaminan sosial untuk kita. Tetapi nyatanya undang kita Omnibus Law Cipta Kerja, namanya saja Cipta Kerja, tetapi tidak berpihak kepada para pekerja. Pertanyaan saya adalah, bagaimana komitmen Bapak Anies Baswedan, bagaimana komitmennya menyikapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang nyata-nyata awalnya sudah dinyatakan inkonstitusional. Yang kedua adalah PR berat dari pemerintah terkait dengan upah. Upah menyebabkan banyaknya relokasi tenaga kerja di Banten, banyak sekali relokasi tenaga kerja ke daerah Jawa Tengah ataupun daerah-daerah dengan upah yang rendah karena adanya disparitas upah. Ini yang menjadi PR seharusnya. Jika tidak ada disparitas upah, jika seluruh daerah upahnya sama, setidaknya dengan DKI Jakarta, maka tidak akan ada relokasi kawan-kawan. Dan ini juga harapannya tidak ada lagi pengangguran. Dan juga adanya kesamaan dan juga tidak adanya disparitas upah. Dan yang kedua tadi, yang paling saya fokuskan adalah bagaimana komitmen Pak Anies terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini menjadi degradasi untuk seluruh pekerja dan juga mengancam kawan-kawan mahasiswa yang saat ini belajar di masing-masing universitas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Antusiasmenya luar biasa tadi yang ngacung itu. Semua punya pertanyaan, semua punya harapan. Itu artinya yang hadir adalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Bung Aziz, soal perlindungan ojol. Jadi begini teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit yang kami kerjakan di Jakarta. Kami kerjakan di Jakarta itu banyak orang-orang yang bekerja secara informal. Kami beri contoh, ketua RT, ketua RW, mereka itu bekerja untuk publik. Tapi ketika mereka dalam tugasnya mengalami kecelakaan, khususnya kecelakaan, siapa yang akan membantu meringankan biayanya? Ada. Kami di Jakarta itu berikan kepada mereka BPJS, jaminan kesehatan apabila mereka mengalami masalah. Nah, begini, ini adalah
sektor informal yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi kita nanti akan menyiapkan regulasi yang mengharuskan ada BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sehingga ada jaminan bila terjadi kecelakaan. Gitu ya jawabannya, sehingga tenang. Yang kedua, Alvin ya tadi ya. Makasih Alvin. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah nanti Anda akan punya rekam jejak yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya. Pertanyaannya gini. Ini relevan dengan pertanyaan Ayu. Ayu mana tadi Ayu? Ayu tanya, berani nggak melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan, mengundangkan ya, mengundangkan RUU perampasan aset. Ini berani tidak? Kan kira-kira begitu ya, tidak tunduk itu berani, itu sama. Begini teman-teman, nomor satu, di dalam mengambil keputusan, jangan pernah dimulai dengan a priori. A priori itu artinya menyatakan satu pihak sebagai, pokoknya ini yang harus saya lawan. Kenapa teman-teman sekalian? Misalnya tadi Anda mengatakan, hah? Oh adzan. Oh. Adzan, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, sampai di mana tadi jadinya? Apa? Jangan a priori. Oke. Jadi begini. Ketika Bung Alvin tadi mengatakan apakah tunduk pada ketua partai apa tidak, seakan-akan kalau ketua partai itu tidak membawa kepentingan rakyat. Betul tidak? Sekarang coba saya beri contoh nih. Partai-partai yang menjadi anggota koalisi perubahan, kira-kira mereka hidupnya nyaman nggak sehari-hari ini? Coba tanya tuh, Pak Gembong, di Banten hidup lebih sulit apa lebih mudah ketika jadi koalisi perubahan? Lebih sulit. Nasdem, apalagi Nasdem nih, dari awal tuh mengalami segala macam masalah. Jadi jangan buru-buru kita a priori. Bayangkan mereka memutuskan untuk akibat mengusung gagasan perubahan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa besar. Yang begini kita tidak boleh menyatakan a priori. Justru mereka sedang berikhtiar untuk perubahan bagi bangsa ini yang lebih baik. Betul tidak? Iya. Tantangannya besar sekali. Gus Muhaimin begitu dicalonkan, nggak lama langsung dipemeriksa langsung. Betul, langsung diperiksa dia. Betul tidak sekalian? Partai Nasdem kurang apa? PKS kurang apa? Bertahun-tahun kalau PKS juga. Pak Surya Paloh mengambil keputusan, sesudah itu dia berhadapan dengan tantangan yang luar biasa banyak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita melihat harapan. Ada partai-partai yang serius untuk mendorong perubahan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya mengambil keputusan? Nah, ini kaitannya dengan
pertanyaan Ayu. Gini Bang Agin, Nong Ayu. Satu, prinsip keadilan. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, data, common sense, objektivitas. Keempat adalah aturan. Jadi ketika mengambil keputusan, mengambil langkah, dikomunikasikan, dibicarakan. Dan pengalaman saya bertugas di Jakarta, pimpinan-pimpinan partai itu ketika mendengar argumen dan dijelaskan logiknya, menerima. Yang problem itu kalau tidak dijelaskan, kalau tidak diyakinkan. Apakah kemudian ada debat? Ada. Apakah kemudian ada perbedaan pandangan? Ada. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk berbeda pandangan dan berdiskusi, maka tidak ketemu titik temu. Begitu didiskusikan ada. Karena itu saya setuju Anda aktif organisasi sekarang. Orang yang aktif organisasi terbiasa berdiskusi, terbiasa tukar pikiran, terbiasa berdebat, dan terbiasa meyakinkan orang. Betul tidak? Iya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka putus itu. Jadi menurut saya kuncinya di situ. Yang kedua, tadi soal oligarki. Saya sering sampaikan, saya berikhtiar untuk menegakkan keadilan, bukan memusuhi salah satu, siapapun itu. Jadi termasuk ketika oligarki, kalau Anda tidak mengikuti prinsip menjalankan keadilan, maka Anda berhadapan dengan negara. Itu. Karena negara harus memberikan rasa keadilan. Ketika negara membuat aturan, saya mau tanya nih, ketika kita bikin aturan, apa yang harus kita penuhi? Satu, prinsip keadilan. Dua, memberikan pembagian kebermanfaatan yang jelas. Setiap aturan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Jadi kalau membuat peraturan hanya menguntungkan satu dua pihak, aturan tidak benar. Aturan itu harus memberikan manfaat yang jelas kepada semua. Nah, ini juga tadi saya teruskan aja sama pertanyaan dari Nong Intan tadi terkait undang-undang Cipta Kerja. Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu akan kami review ulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang untuk ketenaga kerjaan kita. Di Jakarta saya merasakan persis. Saya kemarin tahun lalu sebelum saya turun, saya mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang menjadi aturan baru. Dan ketika mengambil keputusan yang berbeda itu, saya dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena menurut saya pengaturan UMP-nya tidak mencerminkan prinsip keadilan. Saya jelaskan ya dikit. Di Jakarta itu, rata-rata kenaikan UMP 8% per tahun. Rata-rata. Ketika COVID terjadi tahun 2020, UMP-nya turun, naiknya menjadi 3%. Pada saat, kan memang kondisi ekonominya turun, bukan? Tahun berikutnya, keluar aturan baru, UMP-nya itu naiknya hanya 0,8%. Padahal kondisi ekonomi sudah lebih baik, harusnya di atas 3%. Bukan malah jadi 0,8%. 0,8% itu kira-kira Rp30.000. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Rp30.000 kenaikan itu bisa buat apa coba? Harusnya itu sekitar Rp400.000, harusnya. Apa yang kami lakukan? Kami tetap menggunakan rumus yang lama, sehingga kenaikannya 5,1%, dan itu menurut kami adalah prinsip keadilan. Walaupun kita tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena itu tadi, saya urutkan nih, prinsip keadilan dulu. Nah, ini yang harus kita kerjakan, dan insya Allah itu akan kita kerjakan. Begitu juga dengan disparitas upah ini memang harus ada langkah serius, kajian yang serius untuk bisa satu sisi memberikan kesetaraan upah, di sisi lain tetap memberikan insentif yang cukup pada kegiatan industrialisasi, ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari mahasiswa internasional nih, Bung Sunan, soal diaspora. Teman-teman tahu ya diaspora ini apa? Apa diaspora itu? Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Seringkali mereka dianggap tidak nasionalis karena tinggalnya di luar negeri. Jangan pernah dihukum. Mereka dianggap tidak nasionalis. Mereka di sana menjadi
Pandanglah mereka sebagai duta-duta Indonesia di berbagai tempat di dunia. Pandang itu begitu. Lalu kami merasa mereka harus jadi mitra pemerintah, jangan malah dijauhi. Diaspora itu menjadi promotor Indonesia. Dan saya pribadi ingin sekali menyaksikan makin banyak perusahaan-perusahaan internasional, lembaga-lembaga internasional yang diisi oleh orang-orang Indonesia. Bayangkan, kalau lembaga-lembaga internasional diisi orang-orang Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dia bisa memberikan manfaat kepada Indonesia. Hari ini yang mendominasi kalau dari Asia, 1 India, 2 Filipina, 3 Jepang. Indonesia minim. Kita harus lebih banyak. Jangan hanya jadi jago di rumah sendiri, tapi harus jadi tuan rumah, tamu mempesona di negeri orang. Gitu kira-kira. Pegangan prinsipnya itu. Jadi, usulan kami akan dukung. Yang kedua, tidak boleh ada mahasiswa terlantar. Bila ada evakuasi karena krisis, apakah karena peperangan, apakah karena bencana alam, dan mereka ditarik, dipulangkan ke Indonesia atas alasan keselamatan, maka negara harus membantu untuk menyiapkan agar status kemahasiswaannya dan kuliahnya tidak terputus. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Dan kita pernah melakukan itu. Teman-teman sekalian, di tahun 2000-an ada konflik di Ambon, Universitas Patimura tutup. Apa yang terjadi? Mahasiswanya kemudian ditampung oleh berbagai universitas di seluruh Indonesia. Bisa itu dikerjakan. Dan mereka kemudian lulus dari berbagai kampus di Indonesia. Jadi itu bisa, yang penting apa? Ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada. Dan insya Allah itu bisa dilaksanakan. Gitu ya. Makasih. Begitu Pak Kadi. Oke, tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Pertanyaan penutup nih Pak, dari saya. Pertanyaan penutup dari kami. Pak, hari ini menurut data BPS, Banten merupakan salah satu provinsi yang tidak bahagia. Sedangkan sudah 22 tahun Banten ini berdiri. Kita lihat ada disparitas juga dari Banten Selatan, Banten Barat itu jomplang sekali kita lihat. Mulai dari pendidikannya Pak, infrastruktur dan lain-lain. Kira-kira kalau memang nanti Bapak jadi presiden, apa garansi Pak kita bisa bahagia? Kira-kira begitu. Gini, memang negara bisa ngatur perasaan gitu? Bisa ngatur perasaan? Gini, setahu saya negara tidak bisa ngatur pikiran dan tidak bisa ngatur perasaan. Nggak bisa. Tapi negara bisa mengatur tindakan. Itu yang bisa diatur oleh negara. Tindakannya. Karena kalau perasaan dan pikiran itu di luar wilayah yang kita bisa masuki. Tapi tindakan bisa. Karena itu seringkali begini, Anda memiliki pikiran A, negara tidak bisa melarang. Tapi kalau Anda melanggar aturan, maka kami bisa melarang. Gitu ya kira-kiranya, pikiran. Jadi saya berharap masyarakat Banten tentu akan lebih bahagia kalau konektivitasnya lebih baik, jalannya lebih baik. Betul tidak? Jangan hanya membangun jalan berbayar, jalan tak berbayar juga harus dibangun dengan baik, apalagi di Banten ini. Dan teman-teman semua, kami memiliki sebuah program namanya Indonesia Mengajar. Kami kirim Indonesia Mengajar itu ke daerah-daerah yang jauh. Waktu kami melakukan studi, di mana tempat-tempat yang infrastrukturnya sulit, kami membayangkan akan kirim ke luar Jawa. Ketika di Jawa ketemu daerah namanya Lebak. Ternyata Lebak itu memiliki ketertinggalan yang luar biasa. Jadi akhirnya satu-satunya kabupaten yang kami kirim di Pulau Jawa itu Lebak. Kami kirimkan 20 Lebak. Pesta demokrasi sebentar lagi Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan
nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini.
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Na na na